Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahida Purnama dari kelompok 2. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan KI dan KD dari tema yang telah kami sepakati. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua SBDP, dan yang terakhir IPA. Langsung KI pertama, menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Maksudnya di sini kita harus saling menghargai walaupun beda agama. Yang kedua, KI kedua, maksud dari KI kedua di sini tidak memandang agama dan lain sebagainya. Dan sifat tersebut memang sudah ada dalam diri kita masing-masing. KI ketiga, kita harus tetap saling menghargai dan saling menghormati, baik kecil maupun besar, dan selalu aktif untuk bertanya, tidak boleh gengsi. KI keempat, harus tetap bertutur kata yang baik terhadap teman sebaya, atasan, dan guru. Selanjutnya KD. Yang pertama, bahasa Indonesia. Maksudnya di sini harus benar-benar siap dalam menyampaikan. Contohnya seperti membaca, baca puisi, dan lain-lain. Yang kedua, SBDP. Maksudnya di sini misalkan contoh dalam pembuatan cerita seperti ceritanya Maling Kundang. Di cerita tersebut harus disertai dengan gambar yang menarik minat pendengar. Dan yang terakhir IPA. Di sini contohnya seperti menampilkan gambar-gambar alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, misalnya menggunakan gambar, LCD, video, dan lain-lain agar mudah dimengerti. Sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata yang kurang jelas mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk lebih baik ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja, saya Uli Almihatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari RPP yang telah kami susun dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Langsung saja, tujuan pembelajaran dari Bahasa Indonesia. Yang pertama itu, dengan membaca siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Selanjutnya, mata pelajaran dari SBDP. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami cerita pada gambar dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat cerita berbentuk komik secara tepat. Dan yang terakhir, mata pelajaran dari IPA. Tujuan pembelajaran IPA yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Dan yang kedua itu, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saripah Padialitrus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran dan media pembelajaran. Strategi pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendekatan atau scientific. Yang kedua, model atau explain non explain. Yang ketiga, metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, video atau silde, organ gerak pada manusia. Yang kedua, buku, materi, gambaran, peralatan gambar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Rukmana. Di sini saya akan menjelaskan
materi. Materi yang akan saya jelaskan adalah materi tentang manfaat organ gerak pada manusia. Manfaat organ gerak adalah melakukan fungsi untuk berpindah tempat. Organ gerak berupa tulang berfungsi menopang tubuh. Selain itu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Adapun organ gerak berupa otot berfungsi untuk menggerakkan tulang. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Kerjasama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Yang pertama, tulang atau rangka. Oke, di sini saya akan memperlihatkan gambar tulang atau rangka. Kalian perhatikan ya. Setelah kalian perhatikan, baru saya jelaskan. Oke, tulang atau rangka. Tulang memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat gerak pasif, yang berarti tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang atau rangka pada manusia termasuk ke dalam gerak pasif dikarenakan tulang hanya akan bisa bergerak apabila ada aktivitas yang terjadi pada otot. Tulang sendiri dibentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam melekat erat dengan bantuan kolagen. Oke, yang kedua persendian. Saya kasih gambar persendian dulu ya, biar kalian bisa tahu persendian itu seperti apa. Betapa luar biasanya fungsi sendi bagi tubuh tergantung macam dan letaknya. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Fungsi utama sendi yakni memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai proses anggota gerak. Fungsi sendi bergantung pada sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot persendian, mulai bantuan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Kerangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi atau manfaat, antara lainnya pertama sebagai penegak tubuh, yang kedua sebagai pembentuk tubuh, yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot, yang keempat tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, yang kelima sebagai alat gerak pasif, yang ketiga otot. Saya kasih gambaran otot ya, biar kalian bisa ada gambaran-gambaran. Oke, otot itu merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak dapat bergerak karena dengan adanya otot yang bisa membuat tulang bergerak. Oke, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Susi Susanti, NIM 1901066172 dari kelas 4E. Dan saya mendapatkan kelompok 2. Di kelompok 2 ini saya mendapat materi yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, oke, kita langsung lanjut ke materinya. Dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan, kemudian yang kedua inti, dan yang ketiga itu adalah penutup. Saya mulai membahas dari pendahuluan. Yang pertama, kelas dimulai dengan salam. Kemudian yang kedua, kelas dimulai dengan salam, terus guru menanyakan kabar siswa dan mengecek kehadiran siswa atau absen. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan membaca doa, di mana pimpin doanya itu dimulai oleh ketua kelas. Kemudian ketua kelas memimpin di depan kelas.
untuk mengarahkan teman-temannya membaca doa. Yang ketiga, siswa diangkat untuk mengamatkan sikap disiplin setiap saat. Penjelasan ini penjelasan untuk pendahuluan. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan ke inti. Nah, di sini yang kedua inti di sini adalah pada awal pembelajaran guru meminta siswa untuk mencermati gambar. Terus yang kedua, agar lebih menarik, guru menggunakan media gambar. Misalnya media gambar seperti patung tarso. Kemudian yang kedua, video untuk menjelaskan materi tentang otot. Nah, kemudian yang ketiga, siswa menceritakan kembali gambar yang telah dibuatnya di hadapan guru dan teman-teman. Misalnya kayak presentasi. Nah, itu penjelasan yang inti. Terus yang terakhir, penutup. Di sini saya akan jelaskan penutup. Misalnya siswa mampu mengemukakan hasil belajar. Yang kedua, guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Kemudian yang ketiga, guru memberikan pengasahan di rumah kerjasama dengan orang tua. Misalnya guru memberikan PR untuk dikerjakan di rumah. Nah, yang terakhir, salam dan doa. Dan doa penutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Suryaningsih. Di sini saya akan membahas tentang penilaian. Oke, nilai akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Perhitungannya nilai akhir menggunakan rumus. Nilai yang diperoleh kali 4 sama dengan nilai akhir. Nilai maksimalnya contohnya seperti nilai yang diperoleh siswa misalnya 32 ya. 32 nilai maksimal yaitu 4 kali 12 sama dengan 48. Nilai akhirnya 32 atau 48 kali 4 sama dengan 2,66. Oke, jadi pertanyaannya itu sesuai dengan Pendikbud ya, nomor 81A tahun 2013. Oleh karena itu, peserta didik memperoleh nilai misalnya dalam sangat baik ya, apabila siswanya mendapatkan nilai yang sangat baik apabila memperoleh nilai 3,33 sampai 4,00. Ya, dan dia akan memperoleh nilai yang baik apabila memperoleh nilai 2,33 sampai 3,33, itu baik. Dan kalau cukup itu apabila siswa saya memperoleh nilai 1,33 sampai 2,33. Dan jika kurang apabila memperoleh nilai 1,33 itu termasuk kurang. Hanya itu sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.